Bab 46. Pulang ke rumah ibu. Setelah membayar makan dan minum, Hamim langsung meluncur pulang ke perumahan Garden Mansion. Sesampai di depan pagar rumah, Hamim mengelakson motornya. "Selamat malam, Mas," sapa seorang satpam baru bernama Rusdi. "Malam juga, Mas," balas Hamim. "Mau mencari siapa, Mas?" tanya satpam Rusdi dari balik pagar. "Aku Hamim, pemilik rumah ini. Aku mau istirahat tidur. Tolong dibukakan pintu ya," ujar Hamim agak ngantuk. "Maaf Tuan, saya tidak tahu." "Silahkan Tuan," ujar Rusdi satpam sambil membuka pintu pagar. "Terima kasih Mas," kata Hamim sambil melajukan motornya. "Sama-sama Tuan," jawab Rusdi sambil tersenyum. Jam 7:30. Shandi dan Rika juga Kiki anaknya turun dari Gojek di depan pintu gerbang rumah Hamim. "Permisi Pak, mau ketemu sama asisten Ika," ujar Shandi yang berdiri di luar pagar. "Sebentar ya Mas, saya konfirmasi dulu," kata Mas Sulo satpam, kemudian mengambil HP khusus satpam, lalu menelpon asisten Ika. Tak lama kemudian, "Silahkan masuk Mas," ujar Sulo sambil membukakan pintu pagar. "Terima kasih Pak," jawab Shandi. "Itu asisten Ika, orangnya lagi duduk di sofa teras rumah," ujar Sulo satpam. "Iya Mas," jawab Shandi lalu berjalan ke teras rumah. "Selamat pagi Mbak Ika," seru Shandi. "Pagi juga. Mari, saya antar ke kamar Mas Shandi dan Mbak Rika," ujar asisten Ika, lalu berjalan ke pojok halaman belakang. "Ini kamar Mas Shandi dan Mbak Rika. Ada 2 kamar dan ruang tamu serta teras," ujar asisten Ika. "Iya Mbak Ika," jawab Rika. "Kalian taruh dulu tas-tas kalian. Setelah ini, ikut aku ya," ujar asisten Ika. "Iya Mbak Ika," jawab Shandi lalu menaruh tas, kemudian pergi mengikuti asisten Ika. "Mbak Rika dan Mas Shandi sekarang belanja ya. Ini daftar yang harus dibeli." Setelah belanja, Mbak Rika masak dan membersihkan rumah. Mas Shandi, setelah belanja, Mas Shandi membersihkan taman dan halaman rumah, sama mengambil daun kering yang jatuh di kolam renang. Ujar Ika. "Iya Mbak Ika," jawab Rika dan Shandi. "Mas Shandi, pesan Tuan Hamim, putranya dibelikan sepeda dan mainan. Juga dibelikan jajan yang banyak," ujar asisten Ika. "Baiklah Mbak Ika," jawab Rika. "Mas Sony, antar Mas Sandy dan Mbak Rika belanja ke supermarket. Pakai mobil Fortuner," kata Tuan Hamim. Seru asisten Ika. "Iya Non," jawab Sony. "Mbak Rika, ini uangnya," ujar Ika. "Iya Mbak Ika," jawab Rika lalu berjalan menuju garasi mobil yang luas. Setelah Sony driver keluar rumah, Shinta Samra menghentikan motornya di luar pagar. "Selamat pagi Pak Satpam," sapa Shinta Samra. "Pagi juga Mbak. Ada keperluan apa?" tanya Sulo security dari balik pagar. "Mau ketemu sama asisten Ika," jawab Shinta. "Sebentar ya Mbak, saya konfirmasi dulu," ujar Sulo security, kemudian mengambil HP inventaris khusus untuk satpam. Setelah menelpon sekretaris Ika, Sulo berjalan mendekati pagar. "Silahkan masuk Mbak. Dinaiki saja motornya. Itu Mbak, asisten Ika ada di teras rumah," ujar Sulo sambil membukakan pintu pagar. "Terima kasih Pak," jawab Shinta lalu menyalakan mesin motor, kemudian melaju menuju garasi. Setelah memarkir motor, Shinta berjalan menuju teras. "Selamat pagi Mbak Ika," sapa Shinta yang berdiri di depan teras. "Pagi juga Mbak Shinta, duduk di teras samping rumah sebelah sini. Tadi subuh, Tuan Hamim memberitahuku tentang Mbak Shinta. Ini laptop dan HP inventaris untuk Mbak Ika kerja. Tugas pertama, Mbak Ika membuatkan nomor rekening untuk semua pegawainya Tuan Hamim," ujar asisten Ika. "Baiklah Mbak Ika," jawab Shinta lalu duduk, kemudian menyalakan laptop. "Mbak Ika, di dalam HP itu ada M-Banking Bank Asia milik Tuan Hamim. Karena itu HP milik Tuan Hamim. Ini kata sandinya," ujar Ika. "Kok dikasihkan ke saya Mbak Ika? HP-nya?" ujar Shinta heran. "HP itu khusus untuk kerja Mbak Shinta,"
Tuan Hamim bilang, nanti beli lagi. Nanti, jika ada yang nelpon, Mbak Shinta suruh menghubungi aku ya. Ujar Ika. Iya Mbak Ika. Jawab Shinta. Di dalam M-Banking Bank Asia itu, ada uang 450 M. Uang itu, untuk membayar gaji semua karyawan, dan untuk perputaran usaha Tuan Hamim, yang sedang dirintis. Ujar asisten Ika. Iya Mbak Ika. Jawab Shinta. Ya sudah Mbak Ika, selamat bekerja. Aku mau pergi dulu. Ujar Ika kemudian beranjak. Iya Mbak Ika. Jawab Shinta. Ternyata, Pak Kiai Hamim sangat kaya sekali. Rumahnya sangat luas dan mewah. Uangnya miliaran. Tidak aku sangka. Gumam Shinta. Selamat siang Mbak Ika. Sapa asisten Arya, yang berdiri di luar pagar. Siang juga Mas Arya. Jawab Ika yang berada di depan pintu gerbang. Saya mau mengantar mobil Rolls Royce warna merah maroon, dan 2 Hyundai Jazz, dari Tuan Bram. Ujar Arya. Iya Mas Arya, bawah masuk saja. Mas Arya taruh di garasi. Tuan Hamimnya lagi sekolah. Mari Mas Arya. Ujar Ika kemudian turun dari motor. Selesai menerima hadiah 3 mobil, Ika pergi meninggalkan rumah Garden, menuju toko perhiasan. Setelah itu, asisten Ika pergi ke Cafe Dora. Sesampai di Cafe Dora dan memarkir motornya, asisten Ika berjalan melihat proyek kios dan kos-kosan. Mas Rio, kalau butuh uang untuk bahan material, Mas Rio telepon Mbak Shinta ya. Mbak Shinta yang pegang keuangan Tuan Hamim. Kata Ika. Iya Mbak Ika. Jawab manajer Rio. Sepulang sekolah, Hamim memacu motornya menuju ke Fedora. Tak selang lama. Sesampai di Cafe Dora, Hamim berjalan mendekati lokasi proyek kios dan kos-kosan. Mas Rio, sudah makan siang belum? Tanya Hamim sambil melihat orang kerja membangun kios. Sudah Tuan. Jawab manajer Rio. Mbak Ika baru beli tanah di dekat kampus US. Nanti sore kamu pergi ke sana. Kamu minta izin bangun kos-kosan ke RT Rawe setempat. Alamatnya kamu minta ke Mbak Ika. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab manajer Rio. Mas Rio, kamu suruh kepala tukang untuk menambah pekerja lagi. Cari pekerja bangunan 100 orang, biar cepat selesai. Aku ingin, dalam 1-2 bulan, semua pekerjaan sudah selesai. Biar bisa disewakan dan menghasilkan uang. Suruh kerja lembur saja. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab manajer Rio. Tuan Hamim, ada tamu Pak Hyu dan Pak Hongshi dari Jakarta. Mereka sedang berada di kafe. Ujar asisten Ika. Iya Ika. Jawab Hamim kemudian beranjak. Selamat siang Pak. Sapa Hamim kemudian duduk. Siang juga Mas. Mas Hamim, saya telepon barusan. Kok yang angkat manajernya? Tanya Pak Hongshi. Iya Pak. HP saya dipakai manajer keuangan saya. Dipakai kerja. Ini saya pakai HP baru. Baru dikasih. Kalau bapak-bapak menghubungi saya, telepon saja asisten saya. Ini kartu namanya. Kata Hamim. Baiklah Mas. Berarti, gak bisa telepon langsung ke Mas Hamim ya? Sahut Pak Hyu. Iya Pak. Saya tidak ingin terganggu dengan dering telepon. Kalau saya pegang nomor HP yang lama, banyak telepon dan uang masuk. Biar asisten saya yang menerima telepon dan pesan wah. Jawab Hamim. Boleh saya melihat batu jadeite dan batu rubinya? Gus. Tanya pengusaha asal Malaysia. Boleh Pak. Ini. Kata Hamim sambil mengambil batu dari dalam tas, lalu menaruh di atas meja. Pak Hong. Apa Pak Hong kenal sama Pak Benny? Dia mengaku sebagai pengusaha batu permata asal Surabaya. Tanya Hamim. Pak Benny orang Surabaya? Ya Mas. Agak tua orangnya. Ujar Pak Hongshi. Iya Pak. Jawab Hamim. Dia bukan pengusaha batu permata. Benny itu makelar batu permata. Dia tidak punya uang untuk membeli batu permata. Sahut Pak Hyu. Mas Hamim, jangan berhubungan dengan Pak Benny. Masalah jual beli batu permata. Dia suka menipu orang. Berlian 2 karat, dibilang 1 karat. Ujar Pak Hongshi. Mas Hamim, semua batu ini, aku beli 4 ton. Bagaimana? Tanya pengusaha Malaysia.
Loh, kok cepat Pak? Memeriksa batu permatanya. Tanya Hamim heran. Ini, saya membawa alat canggih, keluaran terbaru. Jawab pengusaha dari Singapura. Baiklah Pak, ditransferan ke Bank Asia saja ya. Ini, saya tadi bikin nomor rekening baru di Bank Asia. Ujar Hamim. Baiklah Mas. Jawab pengusaha dari Malaysia kemudian mentransfer. Sudah masuk Gus. Kami transfer 3 kali. Silahkan dicek. Ujar pengusaha Malaysia. Iya Pak, sudah masuk. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ujar Hamim. Sama-sama Mas Hamim. Nanti, kalau punya batu permata lagi, jual ke kami ya. Ujar Pak Hiu. Siap Pak Hiu. Sahut Hamim. Ya sudah Mas, saya mau langsung balik ke Jakarta. Kata Pak Hongshi. Siapa? Jawab Hamim kemudian saling berjabat tangan. Setelah Pak Hong dan 3 temannya pergi, Hamim mendekati asistennya. Ika, mana tas Hermes dan perhiasannya? Tanya Hamim. Ini Tuan. Jawab Ika sambil menaruh kantong plastik di atas meja. Ya sudah, aku mau pulang ke rumah ibuku dulu. Kamu lihat iklan jual beli tanah. Kamu cari tanah, tempatnya yang strategi. Kalau cocok harganya, kamu beli ya. Ujar Hamim. Iya Tuan. Tuan, tadi ada kiriman hadiah mobil Rolls Royce dan 2 mobil Hyundai Jazz. Ujar Ika. Hyundai Jazz-nya, kamu pakai saja, buat kerja. Biar kamu gak kepanasan dan kehujanan di jalan. Yang satu lagi, suruh pakai Mbak Shinta. Ujar Hamim kemudian beranjak pergi. Iya Tuan. Bos Hamim ini, aneh. Pegawainya disuruh pakai mobil inventaris. Bos Hamim sendiri mengendarai motor Hyundai Beat yang sudah terlihat jelek, tidak terawat. Punya mobil juga sopir, malah naik motor sendirian. Gumam Ika lirih. Sesampai di halaman rumah ibunya, Hamim memarkir motornya, lalu uluk salam. Assalamualaikum. Seru Hamim sambil masuk rumah. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria yang lagi di dapur, lalu Hamim saling cium tangan. Masak apa Bu? Tanya Hamim lalu duduk di kursi meja makan. Kamu makan dulu. Ibu masak pepes rempela hati dan krengsengan. Ibu buatkan kopi untukmu. Ujar sang ibu. Iya Bu. Jawab Hamim kemudian makan siang. Tak selang lama. Ini kopinya. Ujar sang ibu sambil menaruh gelas di atas meja. Bu, ini hadiah dari Hamim. Ujar Hamim sambil menaruh kantong plastik di atas meja makan. Apa ini Mas? Tanya sang ibu. Tas Hermes dan perhiasan Bu. Jawab Hamim, lalu sang ibu membuka kardus. Bagus sekali tas ini, marwah coklat muda. Pasti mahal. Ujar sang ibu senang. Mahal Bu. Harganya 24 M. Ibu lihat suratnya. Belinya juga di Paris, Prancis. Jawab Hamim sambil makan. Apa? 24 M. Buat apa? Mas Hamim buang-buang duit segitu banyaknya. Hanya untuk beli tas. Sahut sang ibu sangat terkejut sekali. Biar ibu tambah cantik. Dan tidak disepelekan orang-orang kaya. Kalau ibu membawa tas Hermes, ibu menjadi salah satu wanita kaya di Indonesia. Khususnya di kota Surabaya. Tas Hermesnya artis Indonesia saja. Paling mentok harganya 8 M. Ibu mantan buruh tukang cuci baju. Harga tasnya 24 M. Kan lucu. Ujar Hamim sambil tertawa pelan. Assalamualaikum. Sahut Ririn yang baru pulang kuliah langsung menuju dapur rumah ibunya. Waalaikumsalam. Jawab sang ibu. Lapar Bu, Gus. Kemana saja? Gak pernah pulang. Ujar Ririn. Sekolah sambil kerja cari uang. Jawab Hamim. Tasnya bagus sekali Bu. Loh, merek Hermes. Bandrolnya, dikurskan rupiah. 14.000 sama dengan 24 M. Au, mahal sekali harga tas ini. Seru Ririn sambil memegang tas Hermes. Gus, aku belikan kayak tas milik ibu ya. Ujar Ririn iri. Iya, nanti aku pesankan sama temanku. Belinya di Jakarta dan Singapura. Di Surabaya tidak ada. Jawab Hamim. Iya Gus, aku tunggu. Ujar Ririn sambil makan. Ibu, itu ada hadiah perhiasan 1 set. Perhiasan itu
Harganya 70 M, cincin yang mata merah. Harganya 28 M, 200 juta. Hati-hati, awas jatuh lalu hilang. Ujar Hamim. Iya mas, terima kasih banyak atas hadiahnya. Tapi, buat apa mas beli hadiah mahal-mahal? Sampai 70 M, mending uangnya ditabung. Buat usaha. Ujar sang ibu. Mumpung masih hidup di alam dunia, Bu, dan mumpung punya uang. Ya beli saja. Coba ibu pakai perhiasannya. Jangan dilepas Bu, biar ibu tambah cantik. Ujar Hamim iseng. Iya, ibu pakai. Jawab sang ibu. Sudah azan Asya. Mas sholat dulu ya, kamu imami. Lirin. Ayo sholat berjamaah. Ujar sang ibu. Iya Bu. Jawab Hamim kemudian wudhu. Selesai sholat, Hamim duduk kembali di kursi meja makan. Mas, Pak Hadi kontraktor. Bangkrut, jatuh miskin sekarang. Kasihan anak-anaknya. 2 hari yang lalu, pagi-pagi sekali. Ibu Hadi kesini pinjam uang untuk bayar sekolahnya Farida. Ujar sang ibu pada Hamim. Apa hubungannya Bu? Sama Hamim? Sahut Hamim. Ya kamu kan, pernah punya hubungan spesial sama Farida anaknya Pak Hadi. Kalau kamu mau, ya kamu bantu Farida sampai lulus sekolah kedokteran. Nanggung sekolahnya, kurang 1 tahun. Kata sang ibu. Dulu, ibu dihina sama ayah dan ibunya Farida. Ibu Hadi bilang, kita nggak levelnya. Dia bilang, kita orang miskin. Sekarang pinjam uang sama ibu. Mentang-mentang kaya banyak uang, sombong sekali. Farida dilarang berhubungan sama aku. Sejak itu Hamim melupakan Farida. Farida juga melupakan Hamim. Sejak ibunya Farida marah sama ibu, aku tidak pernah bertemu lagi sama Farida. Ada kalau setahun setengah. Hamim sebenarnya masih sakit hati sama ibunya Farida. Ujar Hamim. Itu dulu mas. Saat kita masih hidup miskin. Sekarang, kita punya uang dan berkecukupan. Ibu menyuruhmu membantu Farida. Karena, dulu, ibunya Farida sering membantu ibu. Di saat ibu tidak punya uang untuk beli beras, sering dikasih uang sama ibunya Farida. Ibu ingin balas budi sama ibu Hadi. Ujar sang ibu. Lupakanlah masa lalu yang buruk, biar hati kita nggak sakit, dan nggak pengap ruang hati kita. Ingatlah masa lalu yang baik dan indah saja. Biar kita selalu ingat akan nikmat Tuhan. Masalah ibunya Farida pinjam uang sama ibu. Itu adalah hal sangat istimewa bagi seorang ibu. Seorang ibu akan melakukan apa saja demi kebahagiaan anak-anaknya. Seorang ibu itu rela menderita dan rela malu serta rela sengsara. Demi anak-anaknya supaya tersenyum dan bisa makan. Ibu bisa bilang begini, karena dulu ibu sering mengalami. Pesan ibu, berbuat baiklah selagi kamu bisa. Berbagilah selagi kamu punya. Ujar sang ibu sambil meneteskan air mata. Baiklah Bu, kalau ibu ingin balas budi sama keluarga ibu Hadi, nanti akan Hamim bantu masalah biaya sekolahnya Farida. Terus, sekarang kerja apa Pak Hadi? Tanya Hamim. Kemarin, ibu Hadi pinjam uang 1 juta. Tapi tidak ibu pinjami. Ibu kasih saja uang 5 juta. Ibu Hadi cerita, Pak Hadi kena tipu orang. Kedua, proyek yang dikerjakan tidak dibayar oleh pengusaha Jakarta. Karena ada kesalahan dalam pengerjaan proyek. Padahal, perusahaannya sudah hutang di bank puluhan M untuk pengerjaan proyek. Kalau tidak dibayar dalam bulan ini, perusahaan akan disita ban. Semua mobil Pak Hadi sudah dijual, demi menutup bunga ban dan membayar pegawainya. Kata sang ibu. Assalamualaikum. Seru Bella dari teras rumah Ibu Maria. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria lalu beranjak ke teras. Mas Hamin ada Bu, kok motornya di teras ini? Kata Bella. Ada, lagi di dapur. Masuk nak Bella, Hamim lagi ngopi di dapur. Ujar Ibu Maria. Iya Bu, terima kasih. Jawab Bella kemudian saling cium tangannya Ibu Maria. Dari mana Bella? Tadi gak sekolah ya? Tanya Hamim. Dari rumah, Pak Kiai. Iya gak sekolah, bolos. Semalam, pulang pagi dari diskotik. Jawab Bella. Kamu itu,
Ikut-ikutan hari saja. Panggil aku Pak Kiai. Sahut Hamim. Semua teman memanggilmu Pak Kiai. Mas. Aku jadi ikut-ikutan panggil Pak Kiai. Tadi aku telepon. Yang bicara asistenmu Mas. Gaya kamu sekarang. Punya asisten segala. Kata Bella. Ya belajar jadi orang kaya. Sekali-kali. Biar keren dikit. Punya asisten. Walau aku miskin. Aku bisa bayar asisten. Jawab Hamim asal-asalan. Miskin apanya? Kamu jadi kiai. Sekali tiup. Baca jampi-jampi. Baca doa. 100 juta. 200 juta. Sampai 500 juta. Buktinya. Rumahmu ini bagus dan megah. Sahut Bella. Ini bukan rumahku. Rumah ibu bapakku. Rumahku di sebelah kiri rumah ibuku. Rumah gubuk bambu itu depan musola. Iya kalau kamu, enak. Dapat jatah uang dari papa mamamu, tiap bulan. Jawab Hamim. Aku ingin jalan-jalan sama kamu. Malam ini. Papa mamaku lagi ke Jakarta. Ada urusan bisnis. Ujar Bella. Jalan-jalan kemana? Tanya Hamim. Kita jalan-jalan sambil cari makan malam ya. Di J Street Plaza. Ujar Bella. Iya. Tunggu sholat maghrib sebentar lagi. Ujar Hamim. Baiklah. Kata Bella. Ini nomor teleponku. Ujar Hamim sambil menyodorkan HP. Jangan lupa. Nada deringnya diganti. Jangan balonku ada 5. Bikin malu saja. Ujar Bella. Iya. Nanti diganti cicak-cicak di dinding. Sahut Hamim. Gumam Bella. Selesai sholat maghrib berjamaah, Hamim dan Bella pamit pergi jalan-jalan. Bella. Naik motor ya. Mobilmu biar di sini dulu. Ujar Hamim. Naik mobil kenapa sih? Tanya Bella. Aku gak bisa mengemudi mobil. Masa kamu yang mengemudi? Jawab Hamim bohong. Baiklah. Biar pernah naik motor malam hari sama kamu. Ujar Bella. Kemudian Hamim menyalakan mesin motornya. Tak lama kemudian, Hamim memarkir motor di depan Indomaret. Pak Kiai, kok parkir di sini sih? Gak di dalam mall saja? Tanya Bella sambil turun dari motor. Muter jalannya. Parkir sini sama saja. Kita tinggal nyebrang jalan, sudah sampai. Jawab Hamim lalu menggandeng tangan Bella, kemudian menyeberang jalan. Jalan-jalan dulu ya. Lihat-lihat baju. Kata Bella kemudian masuk ke toko. Sambil melihat Bella memilih baju, Hamim menelpon asisten Dava. Setel terhubung. Selamat malam Tuan. Sapa asisten Dava. Malam juga Mas Dava. Mas Dava, sekarang pergi ke desa Konoha. RT 03 Rawe 02. Kamu tamui Pak Hadi kontraktor. Coba kamu beli perusahaan kontraktornya. Barangkali dijual. Katanya, perusahaannya sedang kolab, mau bangkrut. Kalau dijual, kamu beli saja. Kalau dijual, kamu tanya masalah keuangan perusahaan. Kamu minta antar Pak Prio Driver. Satu lagi, jangan bilang aku yang beli. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab asisten Dava, kemudian Hamim mematikan HP-nya. Pak Kiai, sini loh. Ditemani kekasihnya. Telepon siapa sih? Seru Bella. Iya. Cerewet amat sih. Belum jadi istri sudah cerewet sekali. Apalagi kalau sudah jadi istri. Gumam Hamim sambil berjalan mendekat. Ini, aku pilihkan baju dan celana untukmu. Kamu coba dulu. Kata Bella. Enggak ah, aku bisa beli sendiri. Kata Hamim menolak. Iya, aku tahu. Kamu punya uang. Aku hanya ingin membelikanmu saja. Aku kan pacarmu. Masak dikasih hadiah baju kekasihnya. Tidak mau? Seru Bella. Iya bawel. Kata Hamim lalu menerima beberapa stel baju. Setelah membeli baju, Hamim dan Bella pergi berjalan ke lantai 1. Kemudian duduk di kursi kafe. Selamat malam. Sapa seorang pelayan wanita. Malam juga. Pesan stik 2, kentang goreng 2. Minumnya es krim 2. Sama air mineral. Ujar Bella pada pelayan kafe. Mbak, sama minta bebek goreng 1 potong ya. Pakai sambal. Sahut Hamim. Baiklah Tuan. Kata pelayan lalu beranjak pergi.
Assalamualaikum Pak Kiai. Sapa Haris dan Ira tiba-tiba berdiri di belakang Hamim. Waalaikumsalam. Bikin kaget saja kamu, Riz. Kok tahu? Aku ada di sini? Tanya Hamim. Ini mau makan malam di sini? Kok lihat kamu dan Bella? Jawab Haris. Duduk sini saja, kita makan malam bersama. Ajak Bella. Gak nganggu nih. Tanya Ira. Mengganggu apa? Malah senang kalau kita makan bersama. Jawab Bella. Buruan pesan makan malam. Ujar Hamim. Iya. Sahut Ira kemudian memesan makan malam. Dari mana kamu sama Ira? Tanya Hamim. Dari ngantar Ira beli kaos. Jawab Haris. Ira, kamu nempel saja sama Haris. Kayak perangko. Ujar Hamim. Ya iyalah. Masak nempel sama kamu. Bisa dimarahin Bella. Ujar Ira. Selesai makan dan ngobrol. Jam 09 malam, Hamim kembali pulang ke desa Konoha. Pegangan yang erat. Kata Hamim lalu menyalakan mesin motornya. Iya. Jawab Bella lalu memeluk pinggang Hamim. Setelah itu, motor melaju pelan-pelan menelusuri jalan raya yang mulai sepi. Enak juga ya, naik motor malam-malam. Kata Bella manja. Enak, soalnya masih pacaran. Coba kalau sudah tua, lihat saja sudah sakit kepala. Sahut Hamim. Hehehe, kamu itu Pak Kiai, kalau bicara gak ada mesra-mesranya sama aku. Kata Bella. Nanti, aku tak belajar di YouTube. Bagaimana cara pacaran yang mesra dan romantis? Ujar Hamim. Hahaha, kamu lucu juga. Pacaran saja pakai belajar di YouTube. Kata Bella. Tak selang lama, motor berhenti di halaman rumah Hamim di desa Konoha. Mas Kiai, aku langsung pulang ya. Ujar Bella sambil turun dari motor. Salim dulu, cium tangan. Biar mesra. Kata Hamim lalu menyodorkan tangan kanan. Iya Pak Kiai. Jawab Bella lalu saling cium tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Hamim sambil melihat Bella masuk mobil. Tak lama kemudian, mobil Handejas melaju pelan-pelan meninggalkan halaman rumah Hamim. Setelah Bella pergi, Hamim menyalakan mesin motornya, lalu pergi ke rumah The Garden Mansion. Tak selang lama, motor Hamim berhenti di depan pagar rumahnya. Tin, tin. Hamim membunyikan klakson motornya. Selamat malam Tuan. Sapa Yudi Satpam, lalu membukakan pintu pagar. Malam juga Pak. Balas Hamim lalu melajukan motornya. Setelah memarkir motornya, Hamim berjalan menuju pintu rumah. Mas Dava, bikin kopi hitam ya. Taruh di meja teras. Kamu hubungi Pak Prio, suruh ngopi di teras sekalian. Kata Hamim sambil masuk rumah. Iya Tuan. Jawab asisten Dava lalu beranjak ke dapur. Setelah selesai sholat Isya dan wirid, Hamim beranjak ke teras rumah. Pak Prio, minum kopi dulu sebelum pulang. Masih pukul 22. Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab Pak Prio driver malam. Bagaimana tadi? Ketemu sama Pak Hadi kontraktor. Tanya Hamim pada asistennya. Ketemu Gus. Saya sempat ngobrol hingga 1 jam. Pak Hadi memang mau menjual perusahaan kontraktornya. Pak Hadi menawarkan harga 60 M. Jawab asisten Dava. Kok murah sekali harga perusahaannya? Ujar Hamim. Perusahaannya kecil Gus. Pak Hadi terpaksa sekali menjual perusahaannya. Karena Pak Hadi mempunyai hutang 40 M sama seorang pengusaha. Dan jaminannya adalah perusahaan. Kata Pak Hadi. Dalam perjanjian hutang piutang itu, jika tidak bisa melunasi hutangnya dalam waktu 1 bulan ini, perusahaan akan disita. Dan akhir bulan ini, hutang harus dilunasi. Ujar asisten Dava. Bab 40